Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Istighfar dari kelas HR21D. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep dasar dalam manajemen meliputi perencanaan, menetapkan tujuan, dan merancang strategi untuk mencapainya. Kedua, pengorganisasian, menetapkan struktur organisasi dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga yaitu pergerakan, mengkoordinasikan kegiatan dan motivasi orang-orang untuk bekerja menuju tujuan bersama. Yang keempat, pengendalian, memantau kinerja dan membuat koreksi jika diperlukan untuk memastikan tujuan tercapai. Selain itu, manajemen juga meliputi aspek seperti kepemimpinan, inovasi, dan manajemen perubahan untuk menghadapi organisasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Macam-macam konsep manajemen. Secara umum terdapat 8 macam konsep manajemen, mulai dari produksi, sumber daya manusia, keuangan, hingga pendidikan. Berikut adalah manajemen produksi. Secara garis besar, manajemen produksi merupakan sebuah perencanaan dan pengelolaan segala hal yang memiliki kaitan dengan proses pengadaan barang maupun jasa. Dalam perencanaan, setiap rencana harus memperhatikan faktor produksi yang tersedia. Faktor semacam bahan baku, tempat produksi, mutu bahan, sampai produk final yang dihasilkan menjadi penentu sebuah produksi bisa dikatakan berhasil. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Untuk meningkatkan mutu perusahaan dan juga meningkatkan pendapatan, maka harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Pula tanggung jawab menemukan dan membentuk SDM yang demikian adalah tanggung jawab dari manajemen. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Dalam tujuannya mendatangkan keuntungan, manajemen perusahaan dituntut untuk mampu berpikir secara kreatif dan dinamis dalam memasarkan produk yang dimiliki. Yang keempat, manajemen keuangan. Tim manajemen harus bekerja bersama dengan pihak lain yang ada di dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan seefisien mungkin, namun bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Yang kelima yaitu manajemen informasi. Segala informasi seperti dokumen, teknologi, sumber daya manusia, prosedur akuntansi, biaya produksi, serta teknik bisnis harus menjadi bagian dari perencanaan bisnis sebuah perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep strategi SDM dan perencanaan SDM. Strategi SDM atau sumber daya manusia dan perencanaan SDM merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pengolahan dan pengembangan tenaga kerja organisasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya. Strategi manajemen. Yang pertama, menetapkan tujuan organisasi. Strategi manajemen harus selaras dengan tujuan strategis organisasi. Ini berarti bahwa kebijakan SDM harus mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Yang kedua, analisis kebutuhan SDM. Strategi SDM melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja saat ini dari masa depan. Ini termasuk memprediksi keterampilan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Yang ketiga, perencanaan pengembangan SDM mencakup rencana untuk merekrut atau mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Strategi ini
juga melibatkan pengolahan kinerja, pengajian, dan manajemen bakat. Yang keempat, budaya organisasi. Strategi SDM harus memperhatikan dan membangun budaya organisasi yang mendukung karyawan untuk berkinerja tinggi dan merasa terlibat. Yang kelima yaitu inovasi dan perubahan. Strategi SDM harus adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi kebutuhan dan harapan karyawan. Selanjutnya, perencanaan SDM yaitu analisis kebutuhan karyawan. Ini melibatkan menilai kebutuhan karyawan saat ini dan di masa depan dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Perencanaan SDM mencakup strategi untuk merekrut karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memastikan seleksi yang tepat. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Ini meliputi perencanaan untuk melatih dan mengembangkan karyawan yang ada untuk meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan produktivitas. 4. Evaluasi kinerja. Perencanaan SDM mencakup sistem untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara teratur dan memberikan upah baik yang konstruktif. Yang kelima, manajemen pengajian dan kompensasial. Ini mencakup strategi untuk memastikan bahwa setiap pengajian dan kompensasi sesuai dengan kontribusi dan kinerja karyawan. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum dan undang-undang tenaga kerja. Hukum dan undang-undang tenaga kerja menunjuk pada seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, serta hak dan kewajiban mereka di tempat kerja. Beberapa konsep utama dalam hukum tenaga kerja termasuk yang pertama, kesetaraan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender atau disabilitas dalam proses perekrutan, pengajian, dan kondisi kerja. Selanjutnya, kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Persyaratan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan, serta kebijakan untuk melindungi karyawan dari cedera atau penyakit akibat pekerjaan. Yang ketiga, pengajian dan jam kerja. Ketentuan tentang upah minimum, waktu kerja yang adil, serta pembayaran lembur dan cuti yang diatur secara hukum. Yang keempat, hak asas pekerja. Perlindungan pekerjaan, hak-hak dasar karyawan termasuk hak untuk berorganisasi, berunding secara kolektif, dan mendapatkan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sah. Yang kelima, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Ketentuan untuk melindungi karyawan dari penentuan hubungan kerja yang sewena-wena, serta prosedur yang harus diikuti oleh pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang keenam, perlindungan terhadap anak dan pekerja migran. Perlindungan khusus bagi anak-anak yang bekerja atau pekerja migran, termasuk pengetahuan tentang usia minimum untuk bekerja dalam hak-hak khusus pekerjaan migran. Yang ketujuh, kewajiban pajak dan kontribusi sosial. Ketentuan tentang pembayaran pajak dan kontribusi sosial yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan karyawan sesuai dengan hukum setempat. Setiap negara memiliki sistem hukum tenaga kerja yang berbeda-beda, yang masing-masing mengatur berbagai aneka perlindungan dengan regulasi untuk menentukan hubungan pekerjaan. Baik, materi selanjutnya yaitu staffing strategi. Penataan staf atau staffing adalah salah satu fungsi dari manajemen yang memiliki hubungan dengan pengadaan atau
rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan pada karyawan. Jika dilihat dari sudut pandang manajemen, fungsi Stephen mirip dengan organisik. Bedanya, organisik adalah proses perencanaan kebutuhan aktivitas untuk menjalankan perusahaan, mulai dari level strategis hingga teknis. Sementara itu, Stephen adalah proses mencari SDM untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya, fungsi Stephen adalah dalam manajemen perusahaan. Stephen adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tanpa Stephen, perusahaan tidak akan punya regulasi dan alur kerja SDM yang jelas, sehingga semua organ yang direkrut tidak akan bisa berkontribusi maksimal bagi perusahaan. Selanjutnya, yang pertama yaitu merencanakan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Manajemen harus bisa bersikap proaktif terhadap perubahan kebutuhan perusahaan untuk terus mengembangkan bisnis dan usaha. Stephen adalah salah satu strategi yang diperlukan untuk perusahaan untuk menenangkan persaingan dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Maka dari itu, fungsi Stephen adalah untuk merencanakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seorang HRD harus mampu mengetahui berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu rekrutmen, seleksi, dan penetapan. Fungsi Stephen adalah bagian dari program rekrutmen sumber daya manusia, menyeleksikan dan menempatkan karyawan di tempat yang tepat. Dalam hal ini, seorang HRD bisa menentukan kandidat dengan kualitas yang dibutuhkan untuk karyawan yang dibutuhkan, jumlah yang direktur dari skema rencana penetapan karyawan. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Agar karyawan baru bisa produktif dalam mengerjakan tugasnya, maka fungsi Stephen adalah untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Hal ini harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Tidak hanya untuk karyawan baru saja yang bisa mengikuti pelatihan dan pengembangan. Sebagai fungsi Stephen adalah perekrutan bagi semua karyawan, artinya karyawan lain juga harus selalu bisa mengikuti perkembangan teknologi dan profesionalisme yang terus berubah. Yang keempat, penilaian, promosi, dan mutasi. Satu lagi fungsi Stephen adalah untuk melakukan penilaian kerja, promosi, dan mutasi. Hal ini bertujuan agar masalah bisa dideteksi sejak dini dan bisa langsung dicari solusinya. Penilaian kerja pada Stephen adalah sebuah upaya untuk motivasi karyawan agar semakin produktif. Biasanya dengan pihak HRD akan menawarkan pengembangan karir seperti promosi jabatan atau mutasi ke tempat yang lebih baik lagi. Fungsi Stephen adalah untuk memastikan bahwa setiap karyawan dapat mengembangkan dirinya dengan cara beraktivitas dan meningkatkan produktivitasnya untuk tujuan perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi SDM global. Strategi SDM adalah perencanaan SDM yang digunakan perusahaan sebagai patokan menjalankan aktivitas bisnis. Tetapi harus diperhatikan juga kelemahan dan kelebihan dari pengembangan strategi SDM tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila muncul hambatan. Manajemen strategi SDM juga digunakan untuk perusahaan untuk berorientasi secara global. Dengan mengacu pada karakteristik bisnis masa depan globalisasi yang dihadapi perusahaan di Indonesia, maka perlu dirumuskan strategi yang tepat dengan mempertimbangkan aktivitas manajemen antara lain prediksi SDM secara kualitatif dan kuantitatif melalui penilaian.
Rekrutmen dan seleksi berdasarkan pada faktor kemampuan, kepribadian yang positif, bermotivasi tinggi, nilai-nilai yang menunjang visi dan misi serta strategi masa depan. 2. Orientasi berdasarkan budaya perusahaan. 3. Pelatihan serta pengembangan mengacu pada kompeten, motivasi dan nilai-nilai yang diharapkan serta hasil yang diukur. Yang keempat, pemeliharaan yang dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban karyawan secara seksama. Yang kelima, penilaian prestasi. Yang keenam, penanaman nilai yang menekankan pada paradigma learning organisation dan budaya organisasi. Yang ketujuh, memperhatikan faktor-faktor eksternal. Kedelapan, jalur karir karyawan. Yang kelima, struktur organisasi. Pertimbangan konseptual dalam memilih strategi SDM. Karakteristik bisnis abad 21 ditandai dengan perdagangan dunia yang kompetitif, namun perlu didukung oleh kreativitas karyawan yang tinggi. Kreativitas organisasi harus dikembangkan melalui penanaman budaya perusahaan yang direfleksikan pada aktivitas SDM. Organisasi yang belajar atau learning organization merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai bentuk antisipasi di masa depan, learning organization membalas pentingnya peranan belajar atau learning dalam menunjang keberhasilan. Learning organization membahas 5 komponen dasar sebagai berikut. Yang pertama, personal mastery. Yang kedua, mental models. Yang ketiga, shared vision. Yang keempat, team learning. Dan kelima, system thinking. Dalam meningkatkan performanya, perusahaan perlu melakukan reskilling agar fleksibilitas SDM dapat tercapai serta mencapai sasaran perusahaan. Berdasarkan dengan keterkaitan strategi bisnis dan strategi SDM secara sistematik, Sonnenfeld dan Pepper 1991 mengembangkan suatu model tipologi perusahaan dan implementasinya pada strategi sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, Fortress perusahaan menenangkan pada kelangsungan hidup. Strategi rekrutmen menitikberatkan pada retensi bakat utama. Mungkin itu saja hasil materi yang bisa saya jelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.